menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Hakim MK terbukti langgar kode etik. Jelang masa kampanye, utak-atik tim pemenangan Pilpres 2024 kian ketat. Bertolak ke Aceh, Ketua KPK Firly Bahuri batal diperiksa penyidik. Polisi telah periksa 72 saksi dan segera tetapkan tersangka dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Aksi solidaritas Palestina digelar di berbagai belahan dunia. Massa kompak menyerukan kebebasan Palestina. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua MK Anwar Usman langgar kode etik hakim terkait perkara batas minimum usia capres-cawapres bersyarat pengalaman jadi kepala daerah. Namun putusan MK dipastikan tak mempengaruhi langkah Gibran maju di Pilpres 2024. Pasalnya, Majelis Kehormatan hanya bekerja di wilayah etik. Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat karena ditemukan konflik kepentingan dalam memutus perkara syarat usia capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun dengan berpengalaman sebagai kepala daerah 16 Oktober lalu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi diputuskan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Di antaranya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menilai sikap Anwar Usman tak mengundurkan diri dalam proses memutuskan perkara terkait usia capres-cawapres melanggar prinsip ketakberpihakan dan prinsip integritas. Anwar Usman juga dinilai tak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal. MK menyebut Anwar Usman sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses memutus perkara terkait usia capres-cawapres. Tak hanya itu, ceramah Anwar Usman terkait kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan dengan substansi perkara terkait usia capres dan cawapres melanggar prinsip ketakberpihakan. Senin kemarin, MK menggelar rapat tertutup merundingkan isi putusan. Sebelumnya, MK telah simpulkan hasil pemeriksaan 21 laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Utamanya terkait perkara nomor 90 gugatan syarat usia capres-cawapres. Atau pernah Ketua MK Anwar Usman menjadi subjek terlapor paling banyak melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Anwar Usman diduga terlibat konflik kepentingan saat tidak mengundurkan diri dalam proses putusan syarat usia capres-cawapres. Padahal, pemohon perkara nomor 90 adalah pendukung Gibran, sedangkan Anwar Usman adalah paman Gibran sekaligus ipar Presiden Joko Widodo. MK juga mengkaji dugaan pembiaran keterlibatan Anwar Usman menangani perkara oleh 8 hakim MK lainnya walau menyadari risiko konflik kepentingan. Sejumlah hakim MK pun diduga bocorkan informasi rapat permusyawaratan hakim di mana terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat antar hakim MK dalam menyikapi gugatan batas usia capres-cawapres. Selain itu, MK menelisik dugaan kebohongan Anwar Usman atas alasan tak hadir rapat permusyawaratan hakim 19 September. Awalnya, Anwar Usman disebut tak ikut rapat demi hindari konflik kepentingan. Namun keterangan Anwar berubah menyebut tak hadir rapat karena sakit.
Kehadiran Anwar Usman inilah yang kemudian berdampak pada sikap sejumlah hakim MK. Mendadak, Hakim MK menyatakan kepala daerah dan anggota legislatif berhak maju sebagai capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun. Publik menilai putusan ini menjadi karpet merah keponakan Anwar Usman Gibran Rakabuming maju Pilpres 2024. Anwar Usman membantah ada perbedaan alasan dan menyatakan siap menerima sanksi. Alasan tidak hadir, tidak ikut memutus 3 perkara. Demi Allah, saya sumpah lagi di Bejalir, saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit, bukan karena Sakit, saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti ini. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, saya tiduran. Akan siap dengan segala sanksi ataupun Semua harus siap lah. Ya, oke. Meski punya waktu 30 hari kerja, pengambilan keputusan sengaja dipercepat menjadi 15 hari demi menyesuaikan tenggat waktu perubahan pasangan Capres-Cawapres 2024 yang jatuh Rabu 8 November 2023. Putusan MK ini dipastikan tak memengaruhi langkah Gibran maju sebagai Bacawapres Prabowo Subianto. Pasalnya, menurut mantan Hakim MKI Dewa Palguna, MK hanya bekerja dalam wilayah etik. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang.